Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulisa Priasto. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas terkait pendirian law firm atau firma hukum. Kali ini saya diberi tugas untuk membahas mengenai visi, misi, struktur law firm, dan tugasnya masing-masing. Sebelum saya membahas hal-hal tersebut, saya akan membahas mengenai law firm. Apa itu law firm? Jadi, law firm atau firma hukum itu adalah salah satu badan usaha yang terdiri dari beberapa advokat berpengalaman untuk membantu menyelesaikan masalah persoalan hukum. Pada dasarnya, firma hukum ini membantu proses peradilan hukum. Namun, terkadang firma hukum juga membantu proses penyelesaian di luar peradilan hukum, yakni bisa dikatakan proses penyelesaian jalur non-litigasi. Tujuan utama law firm atau firma hukum ini memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik personal maupun perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etos kerjasama tim. Nah, di sini saya akan memberikan contoh law firm yang saya dirikan. Jadi, contoh law firm yang saya dirikan itu saya beri nama Yulisa and Partner Law Firm yang merupakan kantor advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan Jalan Raya Margo Basuki nomor 13 Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Pada dasarnya, pendirian kantor ini dilandasi oleh adanya keinginan, cita-cita untuk membangun sebuah kantor hukum yang dapat memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah hukum yang ada dan mungkin timbal balik dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai alat untuk menjalankan suatu usaha. Nah, sebagai konsultan hukum dan advokat, kami dapat mewakili berbagai kepentingan hukum dari orang-orang atau badan hukum atau perusahaan yang sedang menghadapi masalah-masalah hukum. Moto yang saya kutip ini dalam pendirian kantor kami itu saya beri nama Justice Stroke Law, yang artinya keadilan melalui undang-undang. Nah, di dalam kantor kami itu terdapat visi dan misi. Yang pertama ini saya akan berbicara ataupun membahas visi. Visi dalam kantor kami itu yang pertama memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat dengan cara menjunjung tinggi prinsip keadilan dan membela kebenaran. Yang kedua, memberikan saran dan solusi hukum yang tepat dalam rangka upaya penyelesaian masalah hukum dan atau pencegahan resiko munculnya persoalan hukum. Yang ketiga, memberikan konsultasi hukum dan pelayanan jasa hukum pro bono bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini ada istilah pro bono. Jadi, istilah pro bono dalam kantor kami ini yaitu biaya gratis. Jadi, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pro bono itu harus mempunyai syarat-syarat, yakni mempunyai surat keterangan tidak mampu atau yang disebut dengan SKTM. Yang terakhir, dalam misi kami, itu memberikan pelayanan jasa hukum secara baik dan optimal sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, selanjutnya saya akan berbicara mengenai visi dalam kantor Yulisa and Partner Law Firm. Dalam visi ini, yang pertama ini
menjadikan firma hukum yang sangat terpercaya dengan orientasi kerja tepat dan akurat dengan dasar keilmuan serta pengalaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Selanjutnya, struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi kantor Julizar and Partner Law Firm ini, yang pertama itu ada founder. Founder di sini itu bertugas sebagai pendiri law firm. Nah, di sini ada 2 founder. Karena dalam pandangan saya, itu saya akan berpartner dengan teman saya. Dan di bawah founder ini ada direktur. Jadi dalam direktur ini membawai direktur-direktur antara lain. Yang pertama itu direktur keuangan, administrasi, direktur operasional, direktur litigasi, dan direktur non-litigasi. Yang pertama itu saya akan berbicara mengenai direktur keuangan. Jadi direktur keuangan dalam kantor kami ini bertugas untuk pencatat keuangan dalam suatu law firm. Pencatat keuangan dalam suatu law firm kami, baik masukan maupun keluaran. Yang kedua, administrasi. Dalam sebuah law firm itu administrasi sangat penting karena ketika klien ini membutuhkan jasa hukum, maka lalu prosedurnya ke administrasi dulu. Dan administrasi itu nanti menyarankan klien tersebut kemana, bisa ke pro bono maupun non pro bono. Jadi direktur administrasi ini berfungsi sebagai proses menjembatani antara pertemuan klien dengan jasa hukum. Nah, yang ketiga ini adalah direktur operasional. Jadi direktur operasional ini bertugas untuk menangani di perkara yang masuk ataupun menangani suatu perkara yang masuk. Nah, di bawah direktur operasional ini terdapat ada direktur litigasi maupun direktur non-litigasi. Yang pertama saya akan mengulas mengenai direktur litigasi. Jadi direktur litigasi ini bertugas untuk menangani suatu perkara ataupun penyelesaian perkara dalam pengadilan. Selanjutnya itu direktur non-litigasi, yaitu menangani suatu perkara di luar pengadilan. Nah, di bawah direktur non-litigasi dan direktur litigasi itu ada lawyer dan advokat. Jadi lawyer atau advokat ini dia yang sebagai anggota-anggota dalam law firm ini, yang bertugas sebagai jasa hukum, di mana ketika klien membutuhkan jasa hukum, yaitu advokat maupun lawyer di sini siap untuk menangani suatu perkara tersebut. Nah, di bawah lawyer itu ada paralegal. Nah, paralegal ini bertugas biasanya membantu lawyer maupun lawyer dalam advokat ataupun lawyer sendiri. Jadi tugas paralegal di sini itu membantu dalam mempersiapkan dokumen-dokumen atau pengarsipan dalam suatu jadi paralegal di sini itu bertugas untuk membantu advokat itu dalam mempersiapkan dokumen-dokumen penting. Nah, itu saja teman-teman yang contoh dari law firm yang saya dirikan. Nah, apabila penjelasan terkait visi, misi, struktur law firm, dan job desk itu terdapat kesalahan-kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya mengedukasi terkait contoh law firm, contoh pembuatan law firm atau firma hukum, dan sekaligus untuk pemenuhan tugas mata kuliah
management of risk. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.